Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi setelah beberapa saat libur, dan sekarang ketemu lagi dalam acara yang sama, yaitu mengkaji bersama-sama firman-firman Allah. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita, dan semoga hidup kita semakin berkah sehingga memperoleh husnul khotimah. Kemudian malam hari ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah, karena surat Al-Fatihah sudah selesai, maka menginjak surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Sebelum menginjak ayat-ayat berikutnya, perlu panjenengan tahu bahwa Al-Baqarah itu artinya lembu betina. Mengapa surat ini disebut lembu betina, surat Al-Baqarah? Karena di dalam surat ini membahas lembu betina yang disembelih untuk mengetahui siapa pembunuh orang kaya raya yang mati secara misterius, yang hampir saja membuat orang kampung tahu, karena sama-sama curiga kelompok A yang membunuh, yang B juga menuduh kelompok C yang membunuh, sehingga geger. Lah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, mereka datang kepada Nabi Musa dengan kata singkat. Nabi Musa ngomong, sembelih saja lembu. Setelah itu nanti akan diketahui siapa pembunuh semestinya. Ternyata betul yang membunuh adalah keponakannya sendiri, karena dia kebelet harta warisan. Gara-gara membunuh, akhirnya apa? Malah gagal, tidak dapat warisan, malah masuk dalam penjara. Karena Nabi Muhammad ngomong, al-qatilu la yarisu, pembunuh itu tidak punya hak waris, walaupun dia anak, walaupun dia keponakan. Karena yang dibunuh tidak punya anak, otomatis kalau dia mati, yang dapat waris siapa? Keponakan laki dari dulur laki. Keponakan perempuan tidak dapat warisan, karena fama bagian bahwa li aula rajulin dzakar, maka dia gagal, tidak dapat warisan, malah terkena hukum.
Itulah akhirnya surat ini disebut surat Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah ini merupakan surat yang paling panjang sedunia Al-Quran. Tidak ada tandingannya. Ayatnya saja 286 ayat. Panjang. Namun Nabi bisa sholat malam setelah Fatihah membaca surat Al-Baqarah tamat, ditambah lagi Ali Imran tamat, ditambah lagi An-Nisa tamat. Cara membacanya pun mutarosilan, perlahan-lahan. Bila ketemu ayat tentang surga, berhenti sejenak lalu mohon surga kepada Allah. Bila ketemu ayat tentang neraka, Nabi berhenti sejenak minta perlindungan Allah dari neraka. Bila ketemu ayat yang membahas tasbih, Nabi Muhammad pun berhenti tasbih. Panjenengan kuat Pak? Berapa juz? Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dalam kondisi berdiri, tidak bergerak-gerak. Padahal untuk satu rakaat. Supaya panjenengan bisa mengkaji fisik Nabi kuatnya seperti apa, silakan panjenengan duduk membaca Al-Quran. Kira-kira satu juz butuh berapa menit Pak? Kalau ukuran panjenengan masih muda, taruhlah antara 25 sampai 30 menit satu juz itu. Jadi setengah jam. Nah kalau ini 5 jam berarti kan sudah jelas Pak. 2 jam setengah berdiri. Bayangkan Pak, motonya juga mutaros silang pelan-pelan. Itu baru satu rakaat, belum rakaat yang kedua. Padahal panjenengan ketika sholat gerhana, imam membaca surat agak panjang sedikit saja, kudu ampuh saja, sempoyok. Berarti kita ini betul-betul kalah dengan Nabi Muhammad. Fisik Nabi betul-betul luar biasa, dan itu bisa dibuktikan umur 61 tahun Nabi masih kuat jalan kaki dari Madinah ke Tabuk, jaraknya 692 kilo. PP sama dengan Kertosono Surabaya balik ping 14. Itu usia 61 tahun. Nah, dengan demikian jenengan bisa membayangkan kalau besok perang itu, kira-kira jenengan bisa ikut apa tidak ya? Melaku saja sempoyok kan begitu kan? Maka jaga kesehatan, tiru Nabi Muhammad, usia 61, 62 masih kuatnya luar biasa. Kemudian perlu diketahui, ternyata surat Baqarah ini mempunyai beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah setiap ada rumah kok dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah.
maka jin-jin akan kabur semuanya, akan minggat semuanya, tidak terasa bertempat tinggal di situ, tidak rasa. Sehingga kalau panjenengan beli rumah baru kok kelihatannya angker itu, tidak usah repot-repot, bacakan saja surat Al-Baqarah, nanti jinnya kabur. Yang ngomong semacam ini bukan saya, tapi Nabi. Saya hanya menirukan. Sementara Nabi mayantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau berbicara tidak pernah berdasar emosi. Kalau Nabi Muhammad berbicara tidak pernah mengikuti hawa nafsu. Yang diomongkan Nabi itu selalu selaras dengan wahyu. Apa yang diperintahkan wahyu itulah yang diucapkan Nabi. Apa yang dilarang oleh wahyu itu pula yang ditinggalkan oleh Nabi. Itu namanya in huwa illa wahyun yuha. Mungkin di antara panjenengan ada yang ngomong, Pak, saya pernah Pak membacakan Baqarah di rumah saya, ternyata kok masih ada jinnya Pak. Jawabannya, kalau ada rumah sudah dibacakan surat Al-Baqarah, ternyata kok masih ada jinnya, maka panjenengan perlu mengucapkan alhamdulillah. Berarti jin yang ada di rumah panjenengan boro diri, jin sakti di panjenengan. Malah enak kalau panjenengan tinggalan itu, jinnya yang menjaga rumah panjenengan, sehingga panjenengan punya benda dititipkan sudah dijagakan oleh jin santri-santri itu, tidak masalah. Sampai pun satu kamar bersama panjenengan pun tidak masalah. Wong jin santri tidak akan macam-macam. Kemudian keutamaan yang kedua, besok ketika hari bangkit tiba, setelah manusia kumpul di hadapan Allah Ta'ala, lalu masing-masing orang dihisab oleh Allah. Lalu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran datang terlebih dahulu menghadap Allah, lalu memberi pembelaan kepada yang suka membacanya. Sehingga surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu syafi'un, bisa memberi syafaat kepada panjenengan yang membacanya, sampai panjenengan betul-betul memperoleh pengampunan dari Allah. Setelah beres baru surat Yasin surat Al-Waqiah baru datang, surat Al-Kahfi baru datang, surat Al-Ikhlas baru datang. Ingin memberi syafaat pula kepada panjenengan, namun panjenengan sudah selesai. Berarti dipegang dapat mengalahkan surat-surat yang lain. Makanya selama ini kalau panjenengan kok suka Waqiah, suka Yasinan, ditambah Baqarah, karena ternyata Baqarah lebih cepat datang membela panjenengan ketika dihisab oleh Allah Ta'ala. Begitu pula surat Ali Imran. Itulah diantara keutamaan surat Al-Baqarah yang malam ini kita kaji. Kemudian surat Al-Baqarah ini madaniyatun,
termasuk kelompok surat Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Dimanapun turunnya, tidak ada. Pokoknya habis hijrah, kalau ada ayat turun atau surat turun, maka disebut surat Madaniyah. Walaupun pas Nabi Muhammad jalan-jalan di Mekah, kemudian ayat turun, maka tetap disebut Madaniyah, bukan Makkiyah. Karena apa? Yang dilihat itu sebelum hijrah apa setelah hijrah. Contoh, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu turun di saat Nabi Muhammad wukuf di Arafah. Arafah itu termasuk wilayah Mekah. Namun karena sudah hijrah ke Madinah, maka al-yauma akmaltu lakum termasuk ayat-ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah Nabi Muhammad